Hai teman-teman, ini kita adalah 5 orang librarians, pustakawan yang sudah lama bergerak di bidang perpustakaan, dan perpustakaan pustakawan itu sebetulnya adalah industri informasi. Kita bikin podcast, kita ngobrol-ngobrol yang kita sebut Librarian Point of View, karena terus terang ini berawal dari kegelisahan kita bahwa banyak sekali informasi di era digital ini dan perlu dipilah-pilah, dan kemudian orang tuh banyak sekali mengikuti informasi yang viral, seperti contohnya di Blok M orang berbondong-bondong entah dari mana asalnya, dari TikTok dari mana, ngikutin sesuatu yang ngetren. Nah, kita tahu sendiri kalau makin banyak informasi sebetulnya makin banyak seleksi yang harus dilakukan. Dan juga kita juga tahu perpustakaan dan pustakawan sudah lama sekali bergaul menekuni hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan edukasi publik juga. Karena itu kita bikin podcast ini untuk membicarakan informasi, budaya, dan bagaimana peran pustakawan dan perpustakaan selanjutnya. Kita nanti juga banyak nyinggung soal-soal yang berkaitan dengan informasi, karena semua hal itu informasi. Makanya ada salah satu podcast kita tuh nanti kita mulai dari yang lagi viral aja dulu supaya nyambung. Aku tuh ingin cerita aja loh. Beberapa minggu yang lalu aku tergerak untuk pergi ke Blok M Square. Kenapa Blok M Square? Karena banyak di IG, banyak di TikTok yang sengaja nggak aku lihat bahwa Blok M Square tuh sekarang hype banget. Iya, bener. Kapan terakhir, tanya Lira dulu deh, kapan terakhir Lira ke Blok M Square? Ada kurang lebih 3 bulan yang lalu, Bu Bini. Memang menarik sekali, banyak hal-hal baru yang sepertinya memang hal-hal baru itulah yang menjadi viral itu gitu. Iya, bener banget itu. Karena saya begitu sampai Blok M Square, Mbak Yati mungkin yang terakhir ke Blok M Square kapan? Tuh ke Blok M deh. Blok M mungkin ada kali 7 tahun saya nggak ke Blok M. Jadul banget ya. Kurang lebih Tapi ya, sama deh. Aku setahun yang lalu, tapi belum seviral sekarang kayaknya. Nah itu teman-teman, saya mau cerita aja tuh. Tadi seperti Lira bilang itu memang Blok M Square seviral itu ya Lira ya. Tapi yang aku kaget begitu aku turun nih dari TJ terus menuju Blok M Square tuh ada satu pojokan namanya Donut and Coffee or something gitu ya. Itu orang ngantri beli donatnya ngular banget, nggak tahu berapa meter. Penasaran kan ya, jadi pergi ke counternya kayaknya kok biasa-biasa aja, dan donat maca kayak apa kayak gitu ya. What's so Terus special about donat ya nih? ya itulah nggak tahu aku Donat Mbak. kentang atau donat tepung atau gimana, nggak disebut. Biasanya yang sedang beken itu kan donat kentang. Nah nggak sempet tanya tuh Iya. Tami, aku Donat aja ya. donat aja. Terus yang viral satu lagi tuh cheesecake, sama Wow. ngular banget gitu. Hmm. Nah terus kan aku tanya tuh sama para Gen Z atau mungkin generasi Alpha kali, kalian lagi ngapain? Lagi antri cheesecake, Oma gitu. Oh cheesecake. Oma. Rasanya kayak apa sih cheesecake-nya? Belum tahu, tapi viral sih. Nah jadi karena dia ngomong viral-viral tuh pikiranku kan jadinya begini, secara saya kan juga librarian kan ya. Secara librarian ini kan berhubungan dengan informasi ya. Betul. Nah ini anak-anak muda ini atau generasi sekarang atau apapun yang dikerumunin orang itu kok rasa-rasanya karena itu viral ya. Nah padahal kita ini kan kerja di library, kita librarian, kita sekolah capek-capek. Dan Pakai nangis. persepsi saya itu kalau kita jadi librarian kita tuh kan kerja di dalam service industry ya. Exactly. Nah, ya. Viral-viral ini kelihatannya nggak lewat libraries nih, nggak lewat librarian. Jadi gimana nih kita memahami dan ya apa ada adaptasi atau gimana gitu sih. Ya penasaran aja, jadi daripada saya mikir-mikir sendiri mendingan pagi ini kita obrolin bareng-bareng. benar Boleh. banget, Betul benar ya. banget. Dan memang sekarang trennya kalau tidak viral tidak akan dikenal dengan masyarakat. Ya. Jadi untuk saya memang kita harus menyesuaikan diri. Perpustakaan kalau mau dikenal dengan masyarakat
go viral, baru kita lebih banyak orang tahu. Karena orang mencari informasinya tidak datang ke perpustakaan, tetapi mereka lewat sosmed dan sebagainya. Ya. Jadi go viral adalah sasaran kita selanjutnya yang harus dijalankan oleh para pengelola perpustakaan. Betul. Memang iya. Jadi akhirnya kalau saya tetap saja berpendapat bahwa ini ada hal baru yang memang harus kudu mesti harus dipelajari oleh Udah pakai kudu, pakai pustakawan. Iya, harus lagi. harus Iya, kudu ya, mesti, ya, waduh. kudu jadi 3 itu betul-betul. Harus betul-betul dipelajari dan disikapi dan Dipraktekkan sebenarnya. dipraktekkan. Karena nggak bisa tidak ya anak-anak generasi sekarang itu permainannya taunya dari infografis dari semua Iya. dari media sosial itu. Lah kalau pustakawan kita tetap bertahan dengan hanya online public access katalog aja mungkin anak-anak sekarang itu nggak tahu Nggak kok tahu, ya ya. kan. Itu saya pikir itu yang penting sekali juga mohon Kalau kepada mahasiswa yang Gen Z gimana ya? iya juga ya. Mungkin Lira tahu nggak? Lira tahu nggak? Enggak, ini menarik Bu, kalau kita Heeh. bicara viral itu Bu, sebenarnya yang membuat viral itu karena itu baru, lalu banyak yang menginformasikannya melalui Lewat sosial media media. sosial. Heeh. Kemudian kan datang tuh Bu berbondong-bondong Iya. para Gen Z, memang Iya. mungkin bisa dikatakan 50% yang mengantri di makanan-makanan itu adalah teman-teman Gen Z ya Bu ya. Nah artinya ketika mereka datang, mereka itu merasakan wah memang enak, atau kemudian juga ketika nggak enak pun mereka lalu bagaimana gitu. Nah sebenarnya yang dikatakan viral itu apa Bu? Nah menurut Ibu-ibu bagaimana Bu? Ya kalau kita ambil contoh di situ ya memang viral tuh yang bisa menggerakkan ya. Nah kan Iya. kemudian kan refleksi saya gitu ya, Iya. refleksi saya. Lalu informasi itu bagaimana ya bisa viral gitu. Iya. Bagaimana library dan librarian itu Menangkap. bekerja dan bisnis modelnya seperti apa gitu Mbak Yati ya sekarang supaya bisa Mengikuti ya. relevan Iya, gitu kan. selalu. Karena kan saya pikir tadi anak-anak yang saya tanya itu kan belum tahu rasanya oma. Iya. Nah, jadi kan perlu ada kayak verifikasi ya, ada assessment, ada Mm-mm. asesornya. Itu Iya. kira-kira tugasnya libraries and librarian nggak ya gimana nih? Kelihatannya sih kita nggak bisa memungkiri hal itu ya Bin. Karena kita hidup di dunia informasi. Jadi kita sebenarnya harus belajar tuh dengan Gen Z. Baik di kampus maupun di tempat kerja. Jadi bagaimana apa sih yang mereka lihat gitu? Kok termotivasi untuk rame-rame datang. Nah, gimana caranya termotivasi rame-rame datang ke perpustakaan? What should we do? Iya. Itu untuk Luar aku sih biasa. tantangan yang nggak berat, tapi we have to find the way from their perspective di zaman sekarang ya. Artinya Bu, apakah fenomena viral itu sebenarnya bisa kita nih sebagai Manfaatkan. pustakawan manfaatkan, lihat, pelajari gitu, Iya. bahwa itu bisa menjadi salah satu metode atau cara yang Exactly. harus Iya. Ya. tidak bisa kita tampilkan gitu, Ya. harus kita pilih, kita melakukan pemviralan terhadap sesuatu yang memang bermanfaat gitu. Iya. Itu bagaimana Bu? Iya. Iya betul. Jadi saya jadi ingat sekarang banyak juga pustakawan yang sudah membuat kayak TikTok dan sebagainya. Mhm. Tetapi kebanyakan yang kalau menurut saya mereka masih sangat library sentris, jadi bicara cataloging dan sebagainya. Iya. Mm-mm. Yang kalau untuk orang awam atau kita ingin berusaha mempromosikan, Nggak it's a bit ngerti. too serious Serius gitu ya. ya. Mm-mm. Jadi kita harus bisa membawakannya kayak tadi kembali ke donat. Mm-mm. Donatnya aja kan belum tentu enak, ya kan? Exactly. Tapi ya. mereka lihat tapi orang enak Bu Yati. mengular itu jadi mereka Enak ya? tertarik. Enak, Oh enak. enak Bu Yati. Ternyata enak ya. Oke, Enak, berarti Bu. viralnya berbasis tuh. Iya. Berbasis data. Tapi maksud saya juga kita harus pelajari juga banyak orang yang datang kayak dulu waktu pertama kali McD dibuka dan itu termasuk mahal. Saya keheran anak-anak sekolah kok makan Makan McD di gitu McD, berapa gitu ya kan, maksudnya uang saku dan sebagainya. Tetapi saya punya kesan mereka kebanyakan hanya karena prestis gitu tau nggak? Wah gue Merasa, keren, iya, gue udah keren makan kalau di udah McD masuk ke gitu. McD, Itu ya. termasuk
yang membuat orang viral kan. Apa sih FMO ya? Hah? Istilahnya apa? Apa tuh? FOMO, FOMO, fear FOMO, of sorry, fear of FOMO. missing out. Ya kan, itu kan. Ya, Jadi mereka fear of mungkin missing out ya. mungkin nggak punya uang atau apa, tapi paling nggak minum kopi atau Iya, jus di McD, kelihatan iya, orang, oh iya, dia minum di McD, gua iya. kenapa enggak Nggak gitu loh. ketinggalan sama Iya. temannya gitu. Konsep itu bisa juga kita, gimana caranya supaya Iya, harus perpustakaan itu juga bisa, bisa mempelajari Iya. itu ya. iya, Bu, gitu. bisa nggak Bu kita melihat gitu ya, kita sebagai pustakawan, teman-teman pustakawan lain melihat viral ini sebagai sesuatu selain kita bicara dari Iya, sisi marketing gitu, iya, tapi sebenarnya dengan adanya viral ini kita tuh harus bisa membangun kebutuhan. Tadinya Bu sebelum betul, viral kan orang-orang nggak ada informasi, betul, nggak ada keinginan untuk cobain donat, iya, cobain kan, cheesecake gitu. iya, Tapi dengan viral itu seperti terbangun kebutuhan gitu Bu. Nah artinya Betul terdorong kalau gitu kita ya, keren kaitkan banget tuh, dengan iya perpustakaan betul, Bu, pustakawan itu sebaiknya tuh membangun kebutuhannya seperti iya, apa sih Bu gitu? Iya, Tapi jadi sebelum kalau kita balik ke belakang, yang membuat viral itu kan makanannya ya. Makanannya itu Makanannya berarti atau chefnya kan. makanannya atau informasinya Bu? Nah, that's the Nah question itu yang kayaknya aku nggak kita ngerti. perlu Nah, bahas itu gitu ya Bu iya. iya, Bini ya. Jadi kalau kita analog ya, Iya. kalau itu chef berarti equal to librarian kan? bisa Iya kan? dikatakan demikian. Oke, nah Nah tapi dia punya produknya, marketing iya, team Mm-mm. yang bisa bikin itu viral. Mm. So kerjasama antara librarian dengan marketing team dong. Artinya ada kualitas yang terbangun dari si Exactly, chef, exactly. tapi ada kualitas informasi yang Ya, bergulir ke iya, masyarakat sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan iya. menimbulkan kebutuhan gitu ya Bu kalau saya betul, Ya lihat iya, kalau gitu. kita lihat dari value proposition itu kan unik. Sesuatu Iya. kan value proposition untuk marketing issue itu kita harus menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh our competitor. Pasti itu iya, unik. ya. Tapi aku Ini menganggap Mbak Yul jadi serius banget nih membahasnya ya, karena sebelah saya ini Mbak Yulia ini librarian by training, tapi juga profesinya kemudian training dan lama sekali bekerja di Institut Pendidikan Manajemen LPPM ya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang diminatin orang itu tentunya ada studinya, ada gininya, ada gitunya. Kayaknya sekarang nggak gitu lagi, betul nggak Lira? Sekarang kayaknya tergantung influencer, iya. tergantung bagaimana. Aku tapi tertarik tuh satu poinnya iya, Lira tadi. Jadi kan itu ya dari orang tadinya nggak butuh donat, tapi kok dia bisa jadi pengen iya, donat. Iya. Dan itu orang kayak fear of missing out. Jadi menurut aku salah satunya di zaman sekarang nih nggak pakai teori gitu kayaknya Mbak Yul. Oh gitu Tapi ya. mungkin juga I don't know, bisa, aku nggak iya, ngerti ya. Tapi nampaknya itu mereka tuh berhasil, para influencer itu berhasil membuat orang-orang, orang-orang jadi FOMO. Jadi libraries and librarian juga harus, menurut bisa, aku supaya tetap relevan ya, iya, itu kita juga harus bikin bahwa if you don't go to library, kalau nggak pergi ke perpustakaan lo itu FOMO gitu. Ah, Gitu. iya, Jadi iya, FOMO-nya ini kita nanti bisa tanya Ito sama Mbak ini, Mbak cantik ini yang generasi lebih muda. Kira-kira bener nggak sih FOMO itu akan menggerakkan orang gitu. iya, Jadi bagaimana betul, libraries dan librarian itu bisa menjadi tokoh-tokoh yang baik, mengenakan FOMO. iya, Salah satunya tadi aku yang sederhana apa Mbak, ada teman-teman udah ngomong juga. Jadi keluar dong dari bubble kita ya. ya. betul, Keluar dari betul, bubble Exactly. kita. Ya, Tapi ya, kalau setuju kalau Bill. itu iya, menurut Iya aku gimana apa Bu yang Yati? kita lakukan Iya. dengan podcast ini iya, adalah salah satu terobosan terobosan, Iya. iya, untuk diviralkan ya Mm-mm. kan, jadi orang tahu apa sih perpustakaan. Ngapain sih orang-orang tua ini pada ngomong apa gitu. Kecuali Lira ya yang muda ya. Kalau kita sih Oma. kita kan jadul. Anyway itu ya, jadi memang aku setuju banget pengelola perpustakaan itu harus keep up dengan, iya, dan mereka harus melihat dinamika yang terjadi di luar, di iya, masyarakat dan betul, sebagainya, betul, betul, termasuk tadi identity donat dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat menarik ya, Iya. dan iya, mendorong kita. So what next? What should we do gitu kan iya, segalanya. Jadi aku sih setuju banget cara berpikir kita.
walaupun kita udah tua ternyata cara berpikir kita juga rada Iya, maju ya. FOMO banget. karena kita FOMO melihat ya. ada Iya kesempatan. betul, Bu, iya. boleh nggak sih kita kalau bicara viral tadi karena Bu Bini sudah memulai dengan sebuah Donat. donat dan sebuah cheesecake. Kalau kita analogikan perpustakaan menjadi donat itu, bagaimana kita sekarang memviralkan Betul. perpustakaan sebagaimana donat dan cheesecake dan Iya. merek-merek dagang lainnya Yang Bu lain. menjadi Iya, viral iya, gitu loh Bu. iya, iya. Menarik itu sebetulnya karena saya mungkin teman-teman juga terakhir pergi ke Gramedia kapan? Wah, Saya lama banget. Aku ya kayaknya sekitar 3 bulan yang lalu di baik Gramedia di Bintaro ya. yang di Heeh. Bintaro. Saya kira-kira 2 minggu yang lalu ke Gramedia Matraman. Itu mereka tuh punya sekarang udah punya pojok reading corner Wow. yang sepi sunyi dan kemudian beribu-ribu judul buku baru yang boleh dikata harganya itu ada yang di bawah murah-murah gitu. Tapi pengunjungnya sampai saya hitung satu lantai itu tidak lebih dari 15 orang. Nah jadi saya jadi aduh kalau perpustakaan juga jadi seperti lawong ini aja yang namanya udah disediakan reading corner loh. Ada reading corner, ada bahkan ada Jadi udah minum. usaha ya Iya, dari mereka sudah Gramedianya untuk ada menarik minat ya. satu langkah lebih maju dari Gramedia itu. Tapi ternyata juga masih belum ini lah. Wah ini kerja berat nih perpustakaan ini juga ya yang mungkin Tapi ini menarik ya. 2 hari yang lalu Tam aku lihat di IG Iya, itu ada retired teacher iya, pakai mobilnya dijadiin library kayak iya, pick up gitu. iya. Dia ke kota kecil untuk reading awareness. Nah, itu kan upaya dia ya untuk Betul. turun Upaya ke pribadi bawah ya, upaya pribadi perorangan. Ha-ha. menggunakan library lagi kan Iya. kata kalimat library ini. Jadi Menarik dia juga. lebih mendekati Iya, peminat kan. Iya betul, itu yang keren. Jadi itu kan berarti ada satu outreach ya, Outreach, public outreach ya Mbak Yati Ya, ya. ya. Nah, tapi benar sekali tuh keprihatinannya. Pasti kalau librariansnya sepi juga kira-kira kan literasinya buruk ya. Gitu kita nggak usah berteori lagi, udah semua udah tahu. Semua udah tahu dan semua prihatin dan itu prihatinan kita gitu ya. Cuman aku pernah ingat kita ngobrol ya sama Mbak Yati ya. Mbak Yati lama di British Council ya, dan udah pelalang buana di dalam mendalami public services ya Mbak melalui Iya. libraries itu. Kan sekarang kan orang kalau di Indonesia kan juga yang di mana perpustakaan yang di tim tuh ya Lira ya, mereka kan Yang banyak kan Cibinong community Perpustakaan. hub ya. Iya. Iya. Nah, betul. sebetulnya kan community hub itu mungkin respon terhadap FOMO itu tadi. Iya. Nah, cuman aku terus terang aku belum pernah saya ke sana dan seberapa kalau rame sih kayaknya rame. Siapa Pak Arsyad Beliau Rashid itu kesana. di IG-nya dia endorse community hub ini. Nah, mungkin dari community hub tetapi mungkin ditambah dengan community hub mengenai informasi yang betul-betul diperlukan masyarakat. Iya. Misalnya kita pernah ngobrol kan, Bu Tami ini adalah pengguna BPJS sejak bertahun-tahun yang iya. lalu dan setiap kali ada perubahan di dalam kebijakan BPJS dia tahunya sebagai pasien ke rumah sakit baru tahu Baru tahu. perubahan Iya. BPJS. Nah, Itu pun kalau bertanya. itu pun kalau bertanya. Kita pengguna public transport ya Mbak Yul, Iya. setiap kali kita Masuk mau ke halte. ngikutin jejaknya Mbak Utami yang sering pakai TJ, setiap kali kita ke halte TJ kita tanya rute dari Tanah Abang ke Kampung Melayu, TJ nomor berapa, kita tanya sama 5 petugas, jawabannya 5 Beda-beda. hal yang berbeda. Nah, Betul. Nggak ada informasi Apakah- rute, nggak ada peta. iya nggak ada peta, nggak ada apa-apa, nggak ada apalagi jam ya, amit-amit nggak ada jam lah ya. Nah ini kira-kira gimana kalau misalnya community hub itu nggak usah yang terlalu muluk-muluk yang apa, Iya. tetapi menyediakan update terakhir tentang peraturan-peraturan Iya. BPJS, ya. kerjasama sama BPJS-nya, Iya. minta training supaya library yang di depan customer service-nya kan librarian juga ya kalau nggak Iya. salah ya, betul nggak sih kalau di Kayaknya di perpustakaan publik itu bisa ya melakukan Harusnya. itu, Iya. karena Bisa itu ya. emang tugas Iya. mereka Iya, jadi kan. sebagai community Iya. hub orang kalau mau lihat ke BPJS daripada dia browsing cari endorser Ke perpustakaan. perpustakaan aja semua Iya. lengkap dari hulu hilir ada semua. Iya. Misalnya Iya. Anda mau pergi dari Bintaro ke Taman Mini dengan tidak lebih dari Sekian. Rp30.000, Iya. carilah di community hub kita. Nah ini IG-nya ini gininya, kalau kayak gitu-gitu Iya. itu Oke, ya memang itu betul. gimana Iya. ya? Aku berimajinasi seperti itu, Iya. apakah itu sesuatu yang
tidak mungkin Iya, dilakukan oleh iya. pustakawan dan Mungkin perpustakaan. sekali, Mohon maaf. mungkin sekali, Jadi mungkin. sebetulnya pustakawan dan pengelola perpustakaan itu saya jadi ingat harus juga belajar dari perspektifnya orang Pengguna lain, ya, pengguna. pengguna. Kita sebagai pustakawan mungkin juga perlu belajar dari perspektifnya orang Iya. lain gitu loh ya. Ya, Tadi itu. ya itu Iya. perlunya info apa? Iya. Survei Survei kebutuhan. kebutuhan. Ya, Mm-mm. makasih. Tapi Artinya kalau Bu, saya pengalaman kalau kita bicara community hub sebenarnya itu sudah banyak dilakukan oleh TBM. Ya. TBM itu apa, Mbak? Taman Bacaan Bacaan Masyarakat. Masyarakat. Oke. Dengan sangat Lebih kecil lagi. keterbatasan dan sebagainya, mereka itu biasanya diprakarsai oleh relawan-relawan yang punya misi meningkatkan literasi dan sebagainya. Dan sekarang makin berkembang waktu Iya. itu, apalagi setelah adanya dana dari Bill Gates, Bill and Melinda Gates, di mana mereka yang sasarannya adalah perpustakaan desa dan sebagainya, meningkatkan. Jadi ada contoh misalnya di situ ekonominya tidak terlalu baik, tapi mereka punya home industry lurik. Jadi akhirnya ibu-ibu dan sebagainya itu diundang belajar bagaimana menggunakan luar. internet dan sebagainya. Mereka meningkatkan, memasarkan melalui online dan terbukti omset dagangannya menaik Menaik. gitu. Jadi Mbak itu kan Yati, sorry, nanya dulu. Itu tadi relawannya itu Dari- tidak apa library train. enggak, Enggak, kebanyakan mereka tidak, relawannya. justru itu. TBM Tapi itu ya. karena TBM. tapi karena mereka dekat dengan masyarakat dan mereka turun ke desa dan sebagainya, jadi orang lebih tertarik. Sedangkan kalau persepsi mereka rata-rata perpustakaan itu harus educated people, Iya. harus orang kaya dan sebagainya. Itu yang selalu harus kita rubah. Tapi pelan-pelan TBM sekarang banyak menyoroti, banyak melakukan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti Dan yang dokter itu yang di Irian itu ya. Iya, heeh, heeh. Nah itu, jadi itu kan menarik. Tapi saya bisa memberikan contoh ya, mungkin agak beda. Baca di Tebet itu adalah konsep perpustakaan sebagai community hub. Dan itu rame, dan salah satu kekuatannya adalah kebetulan pengelolanya Win itu banyak kenal dengan influencer-influencer. Jadi yang datang ke situ seniman, sutradara ya, segala macam. Dan dia misalnya yang akan datang adalah berbincang diskusi tentang bukunya Rieke Diah Pitaloka yang lagi naik daun. Jadi tentu saja jadi mengundang orang, tapi keterbatasan tempat kan tidak memungkinkan. Dan partnernya Tapi Tanti itu juga. adalah satu contoh bagaimana dia sudah mengembangkan community hub. Dan harusnya ada beberapa yang mengadopsi, tapi kebanyakan yang mengadopsi itu bukan resmi. Karena kebanyakan perpustakaan umum kita adalah di bawah pemerintah. Jadi mereka kan nggak punya, kurang rasa kreativitas dan sebagainya, mungkin inginnya Justru kalau standar di dan bawah sebagainya. pemerintah jadi Harus. kayak ruang kreasinya, Iya, inovasinya kayak terbatas gitu Terbatas. ya. Terbatas. Karena terbatas takut pada salah aturan. dan sebagainya gitu takut kan. salah ya. TBM itu bukan turunan dari, kalau RPetra tuh sekarang gimana itu? Oh, nasibnya Petra itu? nggak jelas itu. Apa Iya tuh kan? RPetra? Itu Aku kan nggak apa ngerti. Ruang apa sih? taman tempat apa? Pokoknya untuk anak-anak Iya, gitu ya. jadi ada taman gitu, di situ mesti ada RPetra, terus ada TBM-nya biasanya di situ kan Apa ya? Enggak di selalu. perkampungan gitu. Enggak di Oh, enggak di Meruya, enggak. depan rumah Oh, di di kompleks RT/RW anak kayaknya ya, level adikku RT/RW. juga. Iya, di itu. taman gitu besar bagus. RPetra itu Di level Tebet itu ada kelurahan berapa ya, RPetra? Oh, iya. Nah, itu Kelurahan. konsepnya zamannya enggak tahu ya, Ahok, gubernur zamannya ya. Ahok, RPetra itu zamannya Ahok kalau Kalau nggak baca salah. TBM TBM sebelumnya udah jauh. TBM itu sebenarnya awal Ya, dari zamannya Gulagong itu kan. enggak, Ya, sebenarnya dari sebelumnya lagi. zamannya Bung Karno kita menentaskan buta huruf dan sebagainya, itu Oh, sudah yang itu mulai ya. dimulai ada pemberantasan buta aksara. Jadi Tapi sebetulnya jadi sudah sekarang banyak ya. yang ingin kita bukan ingin usaha kita dorong adalah bahwa perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah, Iya. mereka lebih kreatif, berani gitu ya. Karena misalnya waktu pemilu, saya pikir perpustakaan ada public space ya. Ya. Jadi orang tidak semua tahu misalnya bagaimana urutan memilih dan sebagainya. Perpustakaan selain menggunakan komputer dan sebagainya, mereka bisa aja misalnya bikin kayak majalah dinding, tempel itu peraturan-peraturan bagaimana pergi proses Ya kayak yang di pemilu. Inggris ya. Iya, gitu aja. heeh. Tapi saya udah usul jauh sebelum pemilu, kayaknya teman-teman, wah susah Mbak. Wah gimana? Maksud saya kita datanya kumpul dari website yang Iya. pemerintah resmi, Iya. jadi nggak ngaco Nggak ada gitu kan. isinya. Aku tanya Bener. Bini, data pemilu, CV-nya nggak ada isinya. Iya benar. Tapi jadi itulah. Jadi memang tidak semua
perpustakaan umum pemerintah buruk, tapi Mm-mm. maksud saya lebih digaungkan gitu. Lo what you do for apa impactnya untuk masyarakat gitu loh. Jangan hanya bicara gedung. Sekarang kan berlomba Iya. gedung Mm. bagus. Gedung Nggak, bagus. ya. Kalau minat baca pengunjung juga tidak banyak, sayang sekali gitu. Ironisnya di lain pihak ada individual yang senang baca buka taman bacaan untuk publik kan. Iya. Anaknya siapa Bin Malta Tilar. Oh iya, Iya anaknya kan? anaknya Ada Pak Alex Tilar, Marta Tilar. terus banyak lah yang Ruang lain-lain belajar gitu kan, ya, semakin di banyak ruang ya. belajar. Iya, Jadi Iya. ada gimana nih, mereka punya kesempatan untuk ikut membantu Iya. masyarakat Mm-mm. supaya reading awareness-nya, dan Iya. sebenarnya mereka banyak datang untuk working space sih kelihatannya. Itu Iya, dia. untuk itu working dia. space, tapi itu kalau kata orang sih katanya sekarang ini zaman kolaborasi Mbak Yati. Exactly. Jadi teman-teman itu memang betul sekali tadi Lira bilang, gimana sih kita bisa membuat yang tidak jadi kebutuhan menjadi kebutuhan. Berarti kan kita mesti kolaps ya, Cia. Iya. Bener nggak sih istilahnya Bener. kolaps teman-teman yang muda-muda ini, bener? Ngangguk aja deh. Itu bener nggak? Itu benar Kolaps nggak? gitu. Kolaps. Ah bener, yes, Bude berarti ikutan. Bude update dikit, kolaps. Bu tadi kan bicara community hub, Iya. lalu bicara bahwa ada kita tuh sebenarnya punya informasi yang banyak Banyak. seperti regulasi tadi BPJS, kita Ada. juga punya sebenarnya Betul informasi banget. Iya. tentang pemilihan gitu ya, Iya. pemilihan umum gitu. Tapi ternyata yang banyak itu tadi masyarakat itu melihat juga tidak mudah masyarakat untuk mengakses. Mencerna dan Betul. mencerna. Aksesnya. Betul Teman banget. kita sebagai pustakawan gitu Iya. punya kesempatan Iya. ya Bu Iya. ya. Betul, Ya tadi betul. Bu Yati Iya. bilang kita harusnya lebih kreatif, Iya. punya kesempatan untuk melakukan, kalau bahasanya tuh Bu di teman-teman komunikasi atau teman-teman perpustakaan, pengemas ulangan dari informasi Iya, tersebut, benar. sehingga Dan skill itu Iya, udah ada di betul, sehingga perpustakaan. masyarakat tuh jadinya langsung tahu, oh ini informasi yang dibutuhkan, langkah-langkah untuk mengakses layanan BPJS, informasi tentang profil dari si misalnya para caleg waktu di pemilihan umum itu, kayak gitu. Jadi memang bagaimana Iya. kita menyediakan itu ke teman-teman, karena seringkali kan kita udah fokus aja ke koleksi yang kita punya, gedung yang kita Iya. punya gitu. Mm-mm. Dan itu jadi kita bisa menjawab kebutuhan komunitas Baik. itu Iya, gitu ya Bu ya. Ya Betul. itu bedanya Iya. antara perpustakaan sama jualan cheesecake itu tadi kan. Iya. Kalau kita jualan cheesecake kan gimana caranya cheesecake kita itu kan ya. Jadi Nah ini minati. padahal tadi sangat gamblang seperti tadi Lira bilang ya teman-teman. Setiap 5 tahun, malah sekarang sebetulnya 3 tahun sekali kan ya. Ya, karena setiap 5 tahun kita pileg dan pilpres. Lalu kan pilkada di tengah-tengah itu. Tengah-tengah. Dan kalau pilkada DKJ daerah khusus Jakarta itu cuma satu. Tapi kalau misalnya pilgub di Jawa Timur Iya. itu kan gubernur Jawa Timur, Ada wali Wali kota kota. Surabaya, Iya. Kabupaten Ponorogo. Iya. Itu kan semua orang kabupaten ya. perlu informasi. Ya sini Pasti juga Banten. masing-masing calon punya informasi. Masih. Ya. Tapi kan tidak semua pemilih mau yang viral ya kan. Kan Iya. ada juga pemilih yang viral-viral kemarin kayak ngono kok sapa do meneh gah aku mau nyari yang lain. Iya. Nah, Iya. itu kan bagaimana tadi community hub, libraries itu kan juga menangkap. Dan pemilih muda Bin, mereka kan kritis ya. Ya, pemilih muda itu Pemilih sangat muda kritis itu ya. harus diperhitungkan Ya. karena mereka nggak bisa buy sama partai-partai itu Ya, kalau nggak. betul. Nah, saya juga jadi pengen ngulik sedikit nih tentang informasi mengenai sebagai pemilih ya, di mana sih kita mendapatkan informasi untuk memilih calon kita gitu kan. Tentu pertama-tama di zaman sekarang semuanya ke website dan Instagram. Iya, situsnya. Heeh. Betul kan ya? Betul. Nah, pasti Betul. ke website. Betul nggak nih yang anak-anak muda Iya. di sini? Betul ya? Iya, betul kan ya. Nah, pasti ke website sama Instagram KPU dan kepada calon-calon Iya. itu. Iya. Seberapa lengkap teman-teman yang muda pasti udah punya filter Iya. sendiri. Nah, tapi ketika saya ini Ingin juga ada. bergerak di bidang politik gitu juga lama lah gitu ya. Saya aja pergi ke websitenya KPU, saya mencari informasi mengenai caleg ya, caleg yang mewakili Banten. Mm-mm. Katakanlah dari Partai Mangga. Iya. Caleg dari Partai Mangga mewakili Banten. Saya cari itu langsung saya ketik Banten, itu keluar
segala macam Banten. Hmm. Karena bukan reference librarian nggak tahu kan Uci Iya. seperti apa caranya. Terus udah gitu saya cari lagi Tangsel. Iya. Akhirnya saya tanya sama teman saya yang aktivis Iya. pemilu, Mbak Titik dari Perludem. Oh Mbak, itu memang nggak ada di KPU. Mbak Bini harus tahu dapilnya Mbak Bini itu dapil berapa. Lah yang mana saya Lah, tahu, saya tinggal di tahu. Bintaro, Iya. kelurahan Iya. Kelurahan Sawah Baru, Iya. Kecamatan Ciputat, itu Banten 1, Banten 2, Banten 5. How should I know? Dari Ternyata mana? itu di Tahu. KPU tidak ada. Jadi saya bertanya nih, Iya. bertanya boleh kan ya, Iya. bukan suudzon tapi bertanya. Apakah yang membuat website ini mengerti mengenai akses informasi dari searching? Ceng. Iya. Ini kan ilmunya ada di Ada tempat di kita, di perpustakaan. perpustakaan. Kayaknya pustakawannya nggak Iya. diajak ketika bikin Iya, database. betul. Kalau ngajak pustakawan, pasti pertanyaan seperti saya Iya. terjawab. Tapi mereka Oke. kan nggak ngerti dan tidak pernah berkolaborasi. Nah, Kamu ya, bilang kenapa dengan tadi tuh pustakawan. Jadi saya ingin bisa sekali ya satu lagi contoh nih, iya. contoh nyata banget Iya. gitu. Saya kan pengurus nih, Iya. pernah pengurus di sebuah partai Iya. Dewan Pimpinan Pusat. Saya di bidang kaderisasi. Lalu ketua saya mengatakan bikin database mengenai semua peserta yang sudah mengikuti orientasi fungsionaris. Betul kan beliau? Karena Iya. beliau kalau ketua umum mencari siapa caleg perempuan yang umur 30, siapa kader partai kita yang umur 30 yang menguasai perikanan. Nah, harus dapat. Repot. Betul kan, Mbak? Iya. Harus dapat kan? Nah, Iya. sekarang nyusunlah database. Iya. Saya ini nggak diajak konsultasi. Jadi yang Iya. bikin database sendiri basisnya Excel. Atau Iya. kemudian Excel Itu sih nggak- bukan database. terus itu bikin daftar nama pakai nggak tahu kata-ketik software apa, rapih tapi akses nggak bisa. Iya. Jadi pertanyaannya ketua saya nggak bisa jawab. Betul. Ini menarik, Ben. Itu kan dari sisi Yang pengguna jasa ya. Nah, ini sebenarnya challenge untuk perpustakaan untuk lebih proaktif. Iya. Kan Jadi udah iya. ada kerjaan nih, dia Iya. udah punya ilmu. Iya. Kenapa enggak mendekati partai politik? Nah, baik. Iya. Jadi sebenarnya ada Collapse. Karena kata two points kunci ya. tadi Kolaborasi itu amat dua sangat pihak penting. ya. Iya, tapi Mm-mm. juga maklum ya, apabila dia si pustakawan nih yang mendekati partai, apa ia mau dianggap? Apa dianggap nantinya? Nah, Nah, nanti berarti harus ada juga kolaborasi itu. Nggak tahu apa dari Kemdigi atau bagaimana yang juga atau dalam bentuk kalau Perpusnas atau bagaimana membuat semacam nggak usah aturan, nggak usah jauh-jauh. barangkali benar, iya. jangan nggak usah pakai perpusnas deh, Baik. terlalu formal Iya, ya. bukan, Yang tapi justru karena itu mereka nggak bisa nembus. Buat Exactly. apa saya kerja sama pustakawan ini? Orang saya sendiri bisa kok buatnya. Nah, ya gitu. selalu Itu. gitu. selalu Iya. gitu. Selalu Dan- gitu. Tapi mereka nggak menyadari bahwa ternyata mereka nggak Iya, bisa. Bahkan saya pernah dengar, loh tugas kami itu Bu adalah membuat database. Setelah itu kalau mau menelusurnya ya Ibu cari sendiri. Lah, Enggak, aku pernah tanya sih kalau pada caranya, seorang iya. pustakawan yang punya jalur ke sana, tapi jawabannya, Bu itu bagian humas. Dalam hati aku, Iya. kenapa Iya. lu nggak Iya, kolaborasi dengan humas, dengan manis-manis lah ya, minta baik, sama iya, humasnya. iya. Bagaimana kalau aksesnya untuk ini ada di websitenya perpustakaan, sehingga masyarakat itu lebih mudah. Itu pasti Betul. linknya akan ke Betul. humas. Betul. Tapi kalau menurut aku ya itu pentingnya komunikasi antar internal itu Iya, ya. kerjasama Kerjasama di berjejaring, dalam iya. internal. Kita nggak mau Iya. ngerebut kerjaannya Enggak. mereka kok. Iya. Tapi Tapi juga ini harus juga ada landasan iya. ininya. Jadi memang sekarang Iya. ada kalau ada surat perintah baru jalan. Nah, Itu kan yang di instansi pemerintah, tapi Iya. mungkin di non pemerintah mungkin lebih Harusnya inovatif bisa gimana inovatif, kira-kira? kira-kira. Lira Tapi- pernah Lira di generasinya Melihatnya sih Lira gini sih Bu, Iya. memang tadi kan kalau kita bicara oh ini bagusnya berkolaborasi, Iya, betul. lembaga ini dengan Iya. lembaga ini itu kan mungkin dalam tataran tata kelola yang sudah sangat ideal. Tapi mungkin kita kembalikan dulu saja ke teman-teman, ke diri kita masing-masing saja gitu. Kalau saya ngelihatnya mungkin teman-teman di perpustakaan yang lebih tidak di luar pemerintahan gitu, harusnya tuh, dan juga termasuk teman-teman di pemerintah, harusnya tuh juga membangun gitu loh Bu kesadarannya, Nah. kepeduliannya bahwa ada isu-isu kritis, isu-isu strategis yang tiba-tiba muncul yang harusnya tuh punya kesempatan untuk mengambil peran di situ gitu. Makanya tadi terjadilah membantu mengolah informasi, membantu mengolah
data-data, sehingga data-data itulah yang nanti ya harusnya dileburkan ke teman-teman, misalnya teman-teman humas, teman-teman yang mengembangkan konten di website gitu ya. Artinya harusnya kita ketika kita udah merasa dalam satu titik koleksi kita bagus, gedung kita bagus gitu, kita harus mengambil peran di situ gitu kan Ibu ya. Iya. Tapi Gitu. sikap itu menurut aku agak ironis ya, karena tahun 80-an eh, Universitas Tahun Indonesia 80-an Erlangga itu sudah 40 tahun yang lalu. exactly Ya. enggak Aku maksudku baru lahir, Bu. kerjasama antar perpustakaan itu sudah dibina oleh Universitas Indonesia, Iya. Erlangga sama PDII Bin. Tapi Nah. tidak Tapi berlanjut. tidak berlanjut, tapi karena beliau-beliau itu visinya nasional dan untuk kebutuhan semua, tapi mandek di kementerian kan Nah, itu. itu dia makanya tadi yang saya katakan kolaborasi, tapi bagaimana caranya supaya juga ada nih loh, aku memang ingin si pustakawan ini, tapi juga ada senjatanya untuk bisa dia maju gitu. Ya. Kalau dia ujuk-ujuk datang aja misalnya kemana ke kantor-kantor partai politik, apa ya dianggap misalnya, ya toh. Tapi kalau Ya. saya melihatnya benang merahnya adalah posisi atau profesi pustakawan masih belum terangkat. Betul. Jadi itu juga. tadi misalnya membuat database dan sebagainya Mm-mm. tidak mencari pustakawan karena it's not your job atau Iya. apa. Dan mereka merasa lebih tahu gitu Tahu, kan, iya, apalagi iya. humas merasa dekat dengan pimpinan dan Iya. sebagainya. Jadi itu adalah tantangan berat bagaimana kita meningkatkan martabat kita Exactly. sebagai Iya. perpustakaan. Dan kemudian terus terang era 80 zaman dulu ya kita banyak tokoh-tokoh Tokoh, yang bisa diteladanin kan. Kalau sekarang kita nggak punya, Iya. karena semua orang sibuk memikirkan Ini dirinya tokohnya sendiri. Bu Yati, Bu Eli, Bu Bini, dan Bu Utami. Ada tokoh jadul. Bukan, tapi kan maksudnya Tokoh ke jadul. orang-orang Yang berpikiran nasional. sekali berbulu arsi dan Oh, sebagainya, iya. kita kan Para hilang pemikir Mas ya, ini dan pemikir ya. sebagainya. Sekarang kita nggak ada. Iya, jadi Pustakawannya hanya tua aja tapi nggak tidak berkontribusi gitu tapi loh maksud keren saya. nih statementnya Mbak Yati, bahwa salah satu hal utama yang kita ingin bukan address saja, tapi kita ingin pikirkan lah, yaitu pemahaman publik mengenai peran pustakawan dan perpustakaan itu masih Perpustakaan. sangat tidak dikenal. Betul. Iya. Librarianship, kepustakawanan, librarianship, perpustakaan dan pustakawan itu masih sangat tidak dikenal. Betul. Padahal kita mempunyai peranan yang sangat kunci. Betul. Kita Iya, tuh bisa iya. bikin orang FOMO untuk Iya, mengerti iya. informasi itu. Iya. Jadi itulah sebabnya kita kumpul-kumpul, Iya, ya kan, kita selalu. ngobrol, kumpul-kumpul sebetulnya satu mengingatkan kembali tentang tantangan kita, dan kita juga ingin menekankan satu di era seperti ini kolaborasi itu penting. Punya skill-skill baru, Betul. dan skill baru itu tentu tidak ujuk-ujuk ya. Artinya kita juga ngomongin nih nantinya pendidikannya seperti Iya. apa, bagaimana universitas itu menyiapkan, dan Iya. bagaimana disiapkan librarian itu untuk punya sikap agile dan adaptif gitu ya. Kalau Dan perubahan cepat Iya. banget tiap detik Iya. berubah, Terbuka terhadap dan terbuka, dan juga bisa Iya. mempunyai soft skill Soft networking skill, dan iya. sebagainya. Iya. Kayaknya seru banget ya Iya, seru obrolannya. yang, Iya. yang tadi itu Terus yang service obrolannya Iya. seru. Kayaknya seru service banget. ditambahin, industri itu yang tadi ada. Jadi ada pustakawan beberapa harus kata punya kunci. empati. Service Iya. industry. Iya. Itu Kita yang harus penting punya banget. empati terhadap masyarakat. Betul. Ya. Iya. Jadi kita jangan Betul. menutup mata ngurusin kantornya aja Betul. gitu Oke, kan. jadi Tatu Ada beberapa kata kata kunci tadi. Iya. Satu service Industri, industry, kolaborasi, terus ya tidak kan? punya Tahu, empati. Punya empati. Terus kita itu sama pentingnya dengan profesi Betul. apapun Betul. juga, dan keluarlah dan be kreatif. Iya. Mau Gitu belajar ya, juga dan mau Bin belajar sama juga. Gen Betul. Z Ya, dan lain-lain bergaul itu loh. lintas generasi. Jangan dianggap anak Iya. kecil Gen Z Tambahkan itu. satu lagi Bu, bahwa untuk kita dapat dihargai martabatnya bukan dengan kita kewar-kewar, kita butuh Iya. penghargaan terhadap No, martabat, bukan. Iya. tapi dengan ikhtiar-ikhtiar dan usaha Iya. yang kita inisiatif-inisiatif Iya. yang kita lakukan. Jadi Betul. martabat kita akan dihargai orang Betul. ketika kita melakukan Iya, inisiatif yang baik. baik. Jangan sampai ada yang pernah kan Iya. waktu itu saya katakan ada yang mau menempelkan di dinding-dinding perpustakaan itu hargailah pustakawan. Waduh, padahal yang membuat itu adalah pustakawan yang udah lumayan Iya. senior gitu. Ya, itu menunjukkan
kehendak zaman di zamannya dia. Seru banget pokoknya Terima dari Blog M Viral kita bisa ngomongin macam-macam dan informasi ternyata. Yeay, kapan lagi kita Asik, kapan kita kumpul ya. Terusin Iya. lagi Wih, obrolannya. keren. Terima kasih.